Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamal. Saya di sini untuk menjelaskan dan merinci materi-materi geografi yang kita pelajari dari kelas 12 semester 1 sampai sekarang. Yang di bab pertama kita belajar terkait hakikat dan informasi geografi. Pertama, pengertian objek, konsep, pendekatan, prinsip, dan aspek geografi. Yang pertama, ada pengertian istilah geografi. Istilah geografi berasal dari Yunani geo dan graphian. Geo artinya bumi dan graphian artinya lukisan. Jadi secara harfiah, geografi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang menggambarkan atau mendeskripsikan tentang bumi. Adapun definisi geografi berdasarkan beberapa ahli, diantaranya berikut, yaitu Eratosthenes. Menurutnya, geografi berasal dari kata geografika yang artinya penulisan atau penggambaran tentang bumi. Oleh karena itu, Eratosthenes dianggap sebagai peletak dasar pengetahuan geografi. Claudius Ptolemeus. Menurut Ptolemeus, geografi adalah suatu penyajian sebagian atau seluruh permukaan bumi bersama fenomena yang terkandung dalam bentuk peta. Yang kedua ada objek studi geografi. Itu ada 5: litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Yang kedua adalah objek studi formal geografi. Yang ketiga ada konsep geografi. Konsep geografi yaitu konsep lokasi, konsep jarak, konsep keterjangkauan aksesibilitas, konsep pola, konsep morfologi, konsep aglomerasi, dan persamaan jenis. Konsep nilai kegunaan, konsep interaksi interdependensi, konsep diferensi area, konsep terkaitan ruang. Yang keempat yaitu pendekatan geografi. Pendekatan geografi ke ruang menyajikan suatu permasalahan ruang kejadiannya. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah penggunaan ruang, menyediakan ruang yang memaafkan komponen bentuk ruang, serta pola keturunan yang dihasilkan. Yang kedua ada pendekatan lingkungan. Dan ketiga ada pendekatan kompleks wilayah. Yang kelima ada prinsip geografi. Prinsip geografi untuk sebagai berikut: prinsip persebaran distribusi, prinsip deskripsi, prinsip interrelasi, dan prinsip korologi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu aspek geografi. Aspek geografi ada dua, yaitu aspek fisik meliputi lapisan geografi yang berada di litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Contohnya pada Februari tahun 2019, Indonesia mengalami musim hujan karena dipengaruhi berembusnya angin musim barat yang banyak membawa uap air dari Samudra Pasifik. Yang kedua ada aspek non-fisik meliputi lapisan geosfer yang berada di antroposfer dengan beragam aktivitasnya di bidang kependudukan, ekonomi, sosial, dan budaya. Contohnya, arus balik lebaran di kota-kota besar ditandai dengan semakin banyaknya jumlah penduduk pendatang. Bab selanjutnya kita mempelajari tentang pemetaan, hakikat, dan informasi geografi. Yang pertama ada pengertian dan objek studi geografi. Sama seperti di bab pertama, bedanya di bab kedua ini kita lebih menunjukkan peta dan pemetaan. Peta dan pemetaan adalah gambar konvensional permukaan bumi daripada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala sebagaimana ketampakannya dari atas. Yang kedua ada komponen peta. Judul komponen peta yaitu ada judul, yang kedua ada skala, yang ketiga ada orientasi, yang keempat ada legenda, yang kelima ada simbol, yang keenam ada tahun pembuatan dan pembuat peta, dan yang terakhir ada garis lintang dan garis bujur. Yang ketiga ada skala peta. Skala peta dalam kartografi bertiga macam, yaitu skala numeric dan skala grafik. Merupakan skala peta membagikan peta atau foto udara yang berskala, memperhitungkan selisih derajat lintang atau bujur, dan untuk peta tipografi di Indonesia. Selanjutnya yaitu penginderaan jauh. Mengerti penginderaan jauh. Menurut Les dan Cavier, penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala di permukaan bumi dengan cara menganalisis data menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek dengan menggunakan alat pengindera berupa sensor buatan. Sensor buatan antara lain berupa kamera, sonar, magnetometer, radiometer, dan pemindai.
Adapun yang kita pelajari selanjutnya yaitu sistem informasi geografi, yaitu SIG. SIG merupakan sistem komputerisasi yang bertujuan dan menyajikan data-data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Data yang diolah SIG merupakan data spesial grafis dan data atribut. Selanjutnya ada subsistem pengolahan penyimpanan proses. Merupakan proses memanggil, manipulasi, dan menganalisis data yang tersimpan dalam komputer secara cepat dan akurat. Yang pertama ada analisis lebar, yang kedua ada analisis penjumlahan aritmatika, dan ketiga ada analisis garis bintang dan wujud. Dan yang terakhir ada subsistem keluaran, output, dan penyajian display. Merupakan subsistem penyajian sebagian atau semua dari hasil manipulasi data dan bentuk tabel, grafik, dan peta berupa bumi baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Selanjutnya kita belajar dengan planet, bumi, dan fenomena geosfer. Teori terbentuknya bumi sebagai planet. Ada beberapa teori yang akan saya bacakan, tapi yang akurat yang tercantum dalam buku ini hanyalah 4 teori. Yang pertama teori kontraksi, René Descartes. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Descartes tahun 1596 sampai 1650. Ia menyatakan bahwa setelah bumi terbentuk, lama-kelamaan bumi menyusut dan mengerut disebabkan oleh terjadinya proses pendingingan. Yang kedua ada teorisasi Gondwana, Andrews Zeus. Lapisan bumi tersusun dari bagian proses secara konvensional sebagai tampaklah bagian-bagian diantaranya bagian terluar yang keras dalam bagian bawah yang relatif cair. Itu dia merasakan seolah-olah permukaan bumi yang suatu yang kaku dan diam, tidak bergerak. Dan yang ketiga ada teori apungan dengan pengerasan benua. Menurut Wagner, the origin of continent and ocean. Di permukaan bumi pada awalnya hanyalah terdapat suatu benua besar yang disebut Pangea. Dengan adanya tenaga tektonik atau arus konveksi, benua yang satu tersebut terpisah menjadi dua, yakni Larusia dan bagian utara dan Gondwana di bagian selatan. Yang lama-kelamaan benua tersebut bergerak dan menjadi benua-benua seperti sekarang benua. Teori ini apungan benua yakni disebut pantai timur Amerika Selatan dan pantai bagian barat Afrika terlihat memiliki garis pantai yang cocok untuk satu sama lain. Batuan yang terdapat di Amerika Selatan dan Afrika memiliki jenis dan umur batuan yang sama. Struktur batuan induk di tepi Samudra Atlantik, Afrika, Amerika Utara, dan Eropa potongan dengan bentuk yang cocok satu sama lain. Yang terakhir ada di Greenland bergerak menjauhi Eropa. Teori lempengan tektonik bumi. Teori yang selanjutnya adalah teori lempengan tektonik McKenzie dan Robert Parker. Mereka mengemukakan bahwa teori ini merupakan lanjutan dari teori pengerasan benua. Dalam teori ini menjelaskan bahwa bumi terbentuk oleh kerak benua dan kerak samudra, serta lapisan batuan teratas dari material bumi. Lapisan kerak benua, kerak samudra, lapisan mantel bumi disebut lapisan litosfer. Di lapisan bawah litosfer terdapat lapisan batuan yang disebut atmosfer. Suhu dan tekanan atmosfer sangat tinggi sehingga mengakibatkan lapisan batuan tersebut dapat bergerak dan memengaruhi lapisan di atasnya, yakni lapisan litosfer. Adanya pergerakan litosfer mengakibatkan terbentuknya permukaan bumi seperti sekarang. Sekian materi geografi yang kita pelajari dari semester ganjil sampai semester genap kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.